Jadi konten kali ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di Updated. Saya munculin di sini dari Monica APHRHM. Bang, aku heran banget sama view storyku, padahal followers 218.000, tapi yang nonton story paling banyak cuma 14.000. Itu kenapa ya? Mau dijawab. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, sebelum ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari upgraded.id. Media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, hari ini kita akan membahas berapa sih jangkauan IG story yang ideal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya follower sekian, itu idealnya kita bisa menjangkau berapa atau views-nya berapa ya. Dan ngomongin kalau ideal, teman-teman tentu nggak akan dari saya, teman-teman datanya, karena kalau dari saya subjektif ya. Tapi kita akan lebih objektif dengan kita melihat dari data, teman-teman ya. Jadi, saya di sini akan mencoba share screen, teman-teman. Jadi kalau misalkan, share screen ya, bentar, ini salah share screen laptop. Nah, oke. Jadi, saya akan ngambil sebuah data, teman-teman, dari Rival IQ. Jadi dia itu, riset gitu kan dari, ya mungkin banyak akun Instagram. Jadi ini kalau teman-teman lihat 2023 Instagram Stories Benchmark Report ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ini dia melakukan riset ya. Terus ini misalkan jadi kayak apa ya? Ini kayaknya nggak terlalu penting. Nah, ini nggak terlalu penting. Retention rate. Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, kalau teman-teman semakin banyak story yang titik-titik gitu kan tentu views-nya juga turun gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, itu idealnya berapa nih, kalau misalkan teman-teman buat banyak story yang ideal. Nah kalau teman-teman lihat dari dia itu 4 ya. Jadi satu story, 2 story, 3 story, 4 story, itu udah ideal sih. Lebih di atasnya itu biasanya views-nya drop banget ya. Nah, ngomongin tentang jangkauan, teman-teman kita bahas dulu di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini coba saya zoom ya. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, semakin tinggi followers kita, tentu semakin banyak ya. Tentu kan persentasenya semakin turun. Ya, jadi kalau kita menjawab pertanyaan dari Kak Monica APRHM, 218.000 tapi views 14.000, itu bagus nggak? Nah, kalau kita lihat ini 200.000 itu kan 0,9% ya. Jadi kalau 200.000 dikali 0,9%, itu kan artinya 1.800, 200.000 ya. 1.800 itu yang ideal menurut dia, menurut rival lagi ini. Tapi kalau misalkan ini 14.000, itu tentu istimewa banget kan. Itu kan sekitar sekitar berapa? 7%-an kan. 7%, 218.000 lagi, bukan 200.000 ya. 7%. Kalau menurut data dari Rival IQ itu istimewa banget ya. Jadi kalau misalkan 218.000, 14.000 itu bagus. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, emang kita nggak bisa ya menjangkau semua orang yang ada, semua followers kita di Instagram kita? Tentu jawabannya nggak mungkin, teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman bisa menjangkau semuanya, ya buat apa Instagram bikin fitur iklan kan? Kan nggak mungkin ya. Jadi idealnya itu jangkauannya segini. Jadi kalau teman-teman penasaran berapa jangkauan Instagram Story saya yang ideal, teman-teman coba lihat aja. Apakah dari persentase ini teman-teman udah qualified nggak, udah memenuhi nggak? Sebagai contoh, misalkan saya lihat dari akun saya ya. Jadi saya coba share screen layar handphone saya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, untuk lihat view story-nya, kita masuk ke sini, professional dashboard, terus kita pilih account reach, bukan ya, account engage ya. Account engage, terus kita lihat dari ini ya, bukan interaction. Saya udah lama nggak explore. Bukan like, bentar ya. Ini like kan, ini kan. Nah, ini ya. Stories. Nah, kalau teman-teman lihat, ini story saya 30 days lama. Last 7 days ya. Jadi last 7 days rata-rata story saya itu rendah banget ya. Sekitar 1.000 lah ya. Jadi kalau teman-teman rendah banget sih. Nggak bisa lihat average ya. Katakanlah kalau misalkan average saya ambil di sini 700 ya.
700 dari followers 121.000. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, balik ke layar laptop saya lagi. Jadi kalau misalkan dengan followers di atas ini ya 50 sampai 200 ribu, artinya dia itu 1,6% ya. Jadi kalau 121.000 dikali 1,6%, itu kan 1.900 ya. Idealnya kalau menurut Instagram, menurut Rival IQ adalah 1.900 untuk jangkauan story-nya. Tapi kalau teman-teman lihat, average saya sekitar 500 sampai 700 ya, which is not good gitu kan. Jelek banget gitu. Terus gimana Mas cara mengatasinya? Ada beberapa sih. Biasanya kalau teman-teman ingin ngakali IG story biar jangkauannya tinggi, teman-teman coba biarin IG story-nya itu benar-benar kosong gitu kan. Jadi nggak ada story selama 24 jam habis, terus teman-teman buat story baru. Itu biasanya jangkauannya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lain, teman-teman juga bisa membuat IG story yang lebih menarik misalkan. Jadi nggak hanya melulu jualan, tapi teman-teman bisa memberikan value. Misalkan teman-teman lagi nge-vlog gitu, teman-teman share behind the scene ya, kok skin, behind the scene, terus teman-teman share konten-konten yang bermanfaat sehingga orang-orang itu mantengin story teman-teman ya. Jadi dengan beberapa cara itu teman-teman bisa lebih berpotensi untuk ningkatin jangkauan IG story teman-teman agar lebih tinggi dan sesuai dari rata-rata atau average yang diberikan oleh Rival IQ ya. Jadi kalau teman-teman mau explore lebih lanjut, teman-teman bisa cek di sini ya. Rival IQ blog Instagram Stories benchmark gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Dan post reach juga ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman followersnya katakanlah 200.000, nah itu idealnya 8%. Jadi 8% kan sekitar 16.000 ya. 200.000 kali 8%. Nah, jangkauan idealnya adalah 16.000. Jadi kalau misalkan di bawah itu, ya harus ada yang diutak ya. Jadi itu teman-teman terkait gimana caranya kita mengetahui apakah rasio ini udah bagus atau enggak. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, teman-teman juga bisa tulis kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.